kepada Bapa, berarti kau manusia nggak berterima kasih. Karena apa? Karena jika iblis tidak memiliki inspirasi tentang itu, jika iblis tidak memiliki tidak memiliki keinginan tentang itu, Bapa nggak sempat terpikir tentang itu. Ya kan? Awalnya kan Bapak nggak kepikiran. Bapak ini awalnya kan bingung ini, kayak mana lah caranya menyelamatkan manusia? Gimana caranya yang untuk menyelamatkan dari dosa ya? Kan Bapak ini tahu nih ketika iblis berinisiatif untuk merasuki Yudas, kan gitu, supaya menangkap Yesus, supaya Yesus itu disalib. Ditengok Bapak keinginan iblis. Betul juga gini iblis. Cocok juga iblis. Betul. Lalu seperti narasimu di awal tadi, Bapak ini meminta kepada Yesus supaya dia patuh mengikuti peraturan, mengikuti hukum yang dia jalani dengan berakhir di kayu salib. Nah, sang sumber dari inspirasi ini kan iblis. Bapak kan cuma ikut-ikutan aja nih dari inspirasinya iblis nih. Ketika ada manfaat dari inisiatif itu tadi, seharusnya kalian berterima kasihnya pada iblis, bersyukur dan menyembahnya pada iblis, bukan kepada Bapa. Noise le cinta. Gitu loh Dinda, logika nggak nyampe otaknya itu, Bang. nggak nyampe. Cuman saat ini lagi mencret deh kalau saudara. Gak cocok lah. Apa? Gak cocok gitu cara kesimpulannya. Itulah memang orang Kristen ini juga yang salah, ya kan? Dibilangnya mereka diselamatkan karena Yesus tersalib. Kalau tadi salibkan pun Yesus menyelamatkan manusia. Dia berkuasa mengampuni dosa, sebelum tersalib pun bisa dilakukannya. Salib ini kan hanya konsekuensi dari pekerjaan. Kalau Yesus tidak disalib, orang kita tadi berkuasa menyelamatkan. Nanti dulu tentang kuasa itu. Kita kaji tentang manfaatnya dulu atau perbuatannya dulu. Kalau Yesus pun tidak mati di salib, orang Kristen tetap dapat penebusan dosa. Kan? Ya. Sampai penyaliban. Enggak usah kalau gitu. Enggak gitu. Kalau gitu logika, untuk apa dia dilahirkan? Untuk apa dia dilahirkan? Konsekuensi pekerjaan loh Bang Faruk. Konsekuensi pekerjaan berat. Jadi Mesias berat. Iya, kalau memang teman-teman Kristen bisa dapat penebusan dan pengampunan meskipun dengan Yesus tidak disalibkan, dengan cara apa lain, apalagi dengan selain cara penyaliban, dengan cara apa? Enggak perlu. Enggak perlu penyaliban pun bisa menyelamatkan Yesus. Iya, dengan cara apa selain dari penyaliban? Jika memang penyaliban itu tidak perlu, dengan cara apa? Berceramah itu selama pelayanannya itu kan pekerjaan penyelamatan itu, menceramahi, menegur pejabat-pejabat, menegur orang-orang pemuka agama. Itu kan pekerjaan penyelamatan itu bisa. Itu harus Nyambung ini orang. Udah kayak gue masak dia nih. Udah kayak gue masak dia lah. Gak nyambung dengan cara. Baju dengan cara apa? Misalnya itu kan kemakan doktrin dia. Makanya penyaliban cara bertobat. Nah, kalau untuk bertobat, dengan cara bertobat, terus untuk apa dilahirkan? Seperti kata Bang Paro. Nah, kalau aku bilang untuk apa disalibkan? Kalau ujung-ujungnya dengan cara bertobat untuk mendapatkan ampunan. Gimana sih logika? Dan itu kan konsekuensi pekerjaan loh, Hesti. Jadi tentara itu kan ada konsekuensinya, bisa mati di medan perang. Begitu pun Yesus. Bukan itu loh, dengar bukan memang itu luar loh. biasanya gini ya, isinya. Ya izin sebentar logikanya ya, logika ya. Memang luar biasanya Kristen ini, ya, luar biasanya Kristen ini, karena banyak orang-orang seperti si logika ini, ya, banyak orang-orang gila seperti ini yang ada di Kristen, cocok. Ditanya apa? Jawabnya apa?
Coba bentar ya logika ya. Aku sapa dulu yang baru bergabung ini ya. Mana tahu dia Kristen juga sama-sama kan. Tapi saya harap dia tidak memiliki kegilaan sebagaimana gilanya dirimu ya. Ya. Tasya. Selamat bergabung. Ya, Islam Kristen. saya Kristen bang. Oke, udah nyimak diskusi kita tadi. Ya sedikit tadi bang, saya simak. Tunggu dulu ya, saya narasikan dulu ya. Saat ini kan cair drone diberkati yang sedikit saya narasikan dulu ya. Saat ini kan di TikTok ini kan teman-teman Kristen itu sedang mengadakan konsili, di mana Edis dengan Bob sedang mengadakan konsili. Adapun konsili Cair antara dong, lain, diberkatilah kau gondrong. Edis dengan pendapatnya menyatakan bahwasannya penyaliban itu adalah keinginan dan karya dari iblis. Bom ya dengan narasinya menyatakan bahwasanya penyaliban itu adalah keinginan dan juga karya dari Bapa. Yang saya tanyakan buat Dinda Tasya, di antara konsili antara iblis dengan bom ini, Anda di pihak yang mana? Di awal itu sudah salah itu bang Karu. Jadi begini, saya jelaskan sedikit. Enggak, di pihak yang mana? Assalamualaikum Ustaz Yusuf, PI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Anda di pihak yang mana? Apakah Anda di pihak Edis dengan menyatakan bahwasanya penyaliban itu adalah hasil karya dan pemikiran dari iblis? Cair bro. Barakallahu fikum. Gondrong. Atau Anda berada di kubunya Umum yang mengatakan bahwasanya penyaliban itu adalah keinginan dari Bapa? Atau C, Anda tidak berada di antara keduanya? Iya, saya tidak berada di antara keduanya. Oke, berarti penyaliban itu keinginan siapa? Penyaliban itu hasil dari hasil sesuatu. Gini bang, saya bilang kayak gini. Itu sama saja begini. Penyaliban itu adalah kalau misalnya kita bilangnya begini. Kalau bisa kita katakan penebus manusia jatuh ke dalam dosa itu rencana siapa? Kalau aku tanya lagi ke abang itu, apakah itu rencana Tuhan atau rencana iblis? Itu penyaliban itu adalah hasil. Seperti ini, aku tanya abang gini. Aku tanya abang, ketika awal manusia Adam dan Hawa, itu karya siapa jatuh ke dalam dosa? Iblis atau setan? Saya tanya lagi. Saya tanya dulu ya. Nah, saya tanya abang gimana? Itu karya iblis atau setan? Sudah. Itu atas keinginan dari manusia itu sendiri. Karena apa? Karena dia lebih condong menggunakan hawa nafsunya dalam menjalani hidupnya. Tapi keinginan dari si makhluk itu pun tidak terlepas dari kehendak Allah itu sendiri. Karena Allah Maha berkehendak. Tapi di balik kehendaknya, di samping kehendaknya Allah ada ridhonya dan juga kemurkaannya. Ketika perbuatanmu ketika perbuatanmu yang telah ditetapkan oleh Allah, yang telah dikehendaki oleh Allah, selaras dengan kehendaknya, kau dapat rahmatnya, kau dapat ridhonya. Tapi ketika perbuatanmu tidak selaras dengan kehendaknya, tidak selaras dengan perintahnya, maka kau mendapat kemurkaannya. Itu jawabannya ya. Apapun perbuatan makhluk, apapun yang terjadi atas diri makhluk, itu berangkat dari pilihannya. Karena manusia itu diberikan free will, kebebasan dalam berpikir, kebebasan dalam memilih. Tapi apapun pilihannya itu tidak terlepas dari kehendak yang telah ditetapkan Allah atas dirinya. Itu rencana siapa? Abang kan baksa tadi. Penyaliban itu rencana siapa? Kan itu abang kasih pilihan 2 pilihan. Sekarang aku tanya, itu rencana siapa? Manusia jatuh ke dalam dosa itu rencana siapa? Manusia jatuh ke dalam dosa atas rencana siapa? Ya jawab. Udah dijawab Ya, gampang. kan udah saya sampaikan tadi. Gimana sih kamu? Udah dijawab gampang loh. Jawab aja. Udah dijawab, Dengar Dinda ya. Orang udah dijawab. Dengar Dinda ya. Yang saya bahas gini, mungkin si Tasya salah paham ya. Iya, cair bro. Si Tasya mungkin di sini salah paham dia Ustaz Yusuf ya. Yang saya tanya itu bukan kejadian setelah penyaliban atau bukan pula kejadian sebelum penyaliban.
Faham dulu Tasya. Saja itu. Beda lah, kamu aja. Kan adalah Aku hasil. tidak membahas hasil itu. konsekuensi Yang dari kubahas nubuatan. itu hanya Ngerti nggak? seputaran dalam Itu konteks hasil dari nubuatan. penyaliban. Hah? Paham nggak? Itu kan nubuatan bahwa Mesias akan datang ke dunia dan dia akan mati. Namun caranya itu dengan cara disalib. Jadi maksudnya Nah, ini berdapat di itu keterangan. adalah rencana. Jadi maksudnya Nah, rencana ini dari berdapat di Yesus keterangan. jatuh ke dalam dosa Oke. itu ada rencana Bapa. Itu Oke, makanya apa oke. kita dong. Oke. Ketika penyaliban dan kematian Yesus di kayu salib itu sudah dibuatkan, berarti jauh sebelum iblis memiliki rencana untuk menyalibkan Yesus, Bapa pada saat itu sudah memiliki rencana kan untuk menjadikan Yesus mati di kayu salib kan? Nah terus Enggak, jawab dulu, sudah atau belum lo Dinda? itu beda. Sekarang kembalikan pertanyaanmu. Sekarang begini. Sekarang begini. Berarti gini. Tidak. Jawab dulu, Dinda. Membuat suatu perumpamaan yang langsung kau kunci. Nggak begitu cara diskusi. Sekarang kau taruh. Sekarang begini. Kalau memang manusia jatuh ke dalam dosa, sekarang ku tanya, sekarang tahu nggak Tuhan itu akan manusia jatuh ke dalam dosa? Ku jawablah itu. Sudah? Udah jawablah. Sudah. Sekarang tahu Tuhan itu jatuh ke dalam Kalau di dosa. dalam, dengar dulu Dinda. Kalau di dalam akidah Islam, Allah itu maha tahu Allah. Tapi pilihan yang dikasih ke Allah. Dengar dulu lah Dinda. Kenapa dia jatuh ke dalam dosa? Dengar dulu Dinda. Itu nggak kenapa? Tapi Kenapa Tuhan dengar membiarkan dulu manusia Dinda. ke dalam dosa? Dinda. Kalau memang tahu, berarti Tuhanmu nggak bermasalah dong Tuhanmu. Dinda dengar dulu. Dengar dulu. Tapi jalan yang telah ditetapkan Allah itu bukan satu. Ada banyak ketetapan yang telah ditetapkan Allah pada makhluk itu tadi. Nah, free will-nya diri makhluk ini tadi lah yang menentukan jalannya. Melalui apa? Akalnya. Kalau kau gunakan akalmu, pasti kau menginginkan kebaikan atas dunia dan juga akhiratmu. Hanya saja manusia lebih mencondongkan hawa nafsunya daripada akalnya. Walaupun kau lebih condong kepada hawa nafsumu, jalan hidupmu, dan juga hal yang menjadi ketetapan dalam hidupmu yang kau pilih ini tidak terlepas dari kehendak Allah. Penjelasanmu Karena terlarik sebelum kau mana-mana. menetapkan itu pun, Allah telah sebelum kau melakukan dan memilih itu pun, Allah telah menetapkan atasmu itulah jalanmu. Tapi jalan yang diberikan kepadamu bukan satu, ada banyak. Kau yang condong milih ke sana gitu loh. Justru bertentangan Dengar ketetapan dulu, Dinda. Allah dengan Dinda, kehendak dengar bebas. dulu, Dinda. Itu bertentangan. Contoh, Dinda, contoh. iya nanti Kalau baru kau sudah jelaskan dikatakan imanmu. Kau masuk Nanti neraka. kau jelaskan apa imanmu. gunanya? Apamu? Itu nanti kau jelaskan imanmu, ku jelaskan dulu imanku gitu loh. Kalau kau bawa imanmu untuk membahas tentang penyaliban Dengar itu nggak dulu. masuk. Karena kau nggak Dengar dulu. ngerti. Kau nggak Iya, dengar ngerti. dulu. Kau nggak Dengar dulu Dinda. Sementara kehendak dari Allah ini berdampingan dengan ridhonya. Gitu loh. Ketika kau lakukan apa yang diperintahkannya, kau jauhi segala larangannya, maka perbuatanmu ini yang merupakan yang telah ditentukan oleh Allah dan dikehendaki oleh Allah mendapatkan ridhonya. Tapi kalau larangannya yang kau lakukan, itu pun tak terlepas dari kehendaknya. Akan tetapi kau akan mendapatkan kemurkaannya. Karena apa? Karena sebelumnya kau telah diberikan peringatan atas itu. Sekarang saya tanyakan, ketika kau katakan jauh sebelum iblis pun memiliki keinginan dan juga inisiatif untuk Yesus mati di kayu salib, hal itu sudah dinubuatkan. Kau bilang tadi gitu kan? Karena kau katakan sudah dinubuatkan, berarti jauh sebelum iblis memiliki pemikiran dan juga keinginan untuk Yesus mati di kayu salib, Bapa pun telah menetapkan hal itu. Jauh sebelum itu Bapa telah menetapkan hal itu, berarti kan melalui nubuat-nubuat yang kau sampaikan tadi. Nah, jika begitu keadaannya, ada persoalan yang baru ini. Apa persoalan baru? Di dalam iman Kristen, iblis itu bukan ciptaan. Bukan ciptaan dia. Dia bukan diciptakan oleh Tuhanmu. Gitu loh. Maka bisa jadi keinginan dari iblis ini pun sudah ada sejak dahulu. Dan keinginan dari iblis inilah yang telah ditetapkan oleh Tuhanmu. Mana-mana, Pak. Kata kasarnya gini Tasya, sama dulu Tasya. Tasya, sikit lagi Tasya.
Karena iblis tidak diciptakan dan dalam imanmu juga tidak diketahui kapan adanya iblis. Dengar dulu. Sekarang pertanyaan Dengar dulu sedikit lagi nih. Karena iblis tidak diciptakan, dalam imanmu itu juga tidak diketahui mana yang duluan ada, Tuhan kau atau iblis. Kita nggak tahu mana yang duluan ada. Gitu dong. Karena dia bukan ciptaan. Nah, bisa jadi, dengar dulu lo Dinda Tasya, ada nggak Kristen yang berhati lembut ya? Ada nggak Kristen yang sabar ya, yang sabar? Kalian teman-teman Kristen, dengar dulu narasiku bilang. Kalian kalau mau belajar Bible dan belajar framing tentang kau. Kristen, Mana bisa? Mana belajar masuk sama framingmu sama aku? Nanti Jadi- seminggu 2 minggu kalian belajar sama aku, kalian bisa jadi pendeta yang hebat loh. sebelum kalau apa nih? Harus Di mute dulu dia moderator. Nanti habis ini kita kasih ngomong dia biar gua dulu narasiku. Di mute dulu dia moderator, di mute. Ya. Karena iblis ini juga tidak diketahui kapan beradanya dan dia memang dalam iman kalian bukan ciptaan. Bisa jadi inisiatif dari Bapak yang kau katakan sudah menubuatkan tentang kematian Yesus di kayu salib, itu idenya dicuri dari idenya iblis. Karena bisa jadi iblis duluan yang punya ide itu. itu Allahmu, Ide dari Allahmu iblis tidak itu, mau tahu. ya, ide dari iblis itu digenapi oleh Tuhanmu. Tidak tahu Allahmu itu lemah. Ya silakan. Silakan Dinda Tasya silakan. Nanti biar Ustaz Yusuf PI ya yang nanggapi silakan. Ayo. Dari mana alam ayo? Kok gitu? Ayolah. Ya silakan Dinda, kalau mau bicara Dinda silakan. Nah iya. Nanti kalau abangnya bicara jangan ditimpal ya Dinda, silakan. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, itu ide siapa? Manusia jatuh ke dalam dosa itu ide siapa? Rencana siapa? Iblis atau Bapa? Itu aja jawab. Yang kau bahas ini ide atau keinginan? Rencana, itu rencana siapa? Oke, kalau perihal tentang rencana, iblislah yang menginginkan dalam iman kami, si iblislah yang menginginkan supaya manusia itu jatuh ke dalam dosa. Karena itu janji dia yang tertulis dalam surah Al-Baqarah. Dia yang meminta izin kepada Allah supaya manusia itu disesatkan. Maka dijawab oleh Allah, maka banyak di antara kamu itu ya dan juga manusia yang mengikutimu itu akan menjadi bahan bakar neraka. Gimana? Silakan ditanggapi Dinda Tasya. Iya. Sekarang begini, berarti Tuhanmu tahu nggak manusia itu bakalan jatuh ke dalam dosa? Tahu, tapi tidak ridho. Gitu dong. Karena Sama Apa? seperti penyaliban tersebut, itu penyaliban itu adalah hasil dari nubuatan. Nubuatan itu sudah mengatakan bahwa Mesias itu akan datang ke dunia dan mati dan bangkit pada hari ketiga. Namun secara proses, yaitu kita serahkan kepada kejadiannya. Pada saat itu proses kematiannya itu adalah penyaliban. Jadi seolah-olah penyaliban itu ada rencana iblis. Itu salah. Bukan berarti itu jadi rencana penyaliban itu rencananya Yesus, bukan. Sama seperti manusia jatuh ke dalam dosa. Tasya, memang ya di kitab kau penyaliban itu rencana iblis. Ini dari tadi aku lihat ya Edis bom di berandaku gitu. Terus aku sama Edis gara-gara bahas iblis. Ya ini mengguncang Kristen di seluruh dunia kan kayak gitu ya. Itu masalah mindset saja. Bukan mengguncang. Mau ku jelaskan Saja kau. mengguncang itu. Mau ku jelaskan kau bahwa penyaliban itu rencana iblis. Aku lebih dukung Edis ini. Kenapa? Kata Edis kan penyaliban itu rencana iblis. Nah, gini aja, kamu bukalah kitab kau ya. Yohanes 8 nomor 42 sampai 44. Apa yang dikatakan Yesus? Jika Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Jadi, jika kau mengaku mengikuti Tuhan, maka kamu akan menginginkan Yesus itu tidak tersalib. Itu kata Yesus. Tapi di 44-nya, iblislah Bapamu. Kata Yesus, iblislah Bapamu. Kamu buka tuh kitabmu, ya. Iblislah yang menjadi Bapamu ketika kamu menginginkan Yesus itu disalib. Sekarang orang-orang Kristen itu pengennya Yesus disalib atau kagak? Tanya dulu. Pasti orang-orang Kristen
mengatakan bahwa Yesus itu harus tersalib untuk menebus dosa. Ya ini kata Yesus, Kristen ini pengikut iblis semua. Iblislah bapamu. Yohanes 8:42 sampai 44. Makanya Islam mengatakan bahwa Yesus atau Nabi Isa tidak tersalib karena umat Islam itu adalah pengikut Tuhan semesta alam, mengasihi Yesus. Supaya Yesus itu tertolak untuk disalib. Tiba-tiba Kristen mengatakan mengikuti iblis. Sesuai kata Yesus, iblislah yang menjadi bapamu, yang menginginkan Yesus itu celaka sampai disalib. Atau kitab kau sendiri yang mengatakan. Gimana sih? Di sini Aduh. kita bisa membedakan apa, Yusuf PI. Jadi begini, kita nggak bisa mengatakan contoh nubuatan itu berarti itu direncanakan. Sama seperti Petrus. Petrus mengatakan bahwasanya di dalam Alkitab, bahwasanya dia mengatakan, aku akan menyerahkan nyawaku kepadamu. Jawab Yesus, sebelum ayam berkokok kau sudah menyangkal aku. Apakah itu rencana Tuhan? Tidak kan? Tidak, itu tidak rencana Tuhan. Tapi Tuhan tahu hasil akhir. Paham? Jadi begini, jadi penyaliban itu adalah hasil dari nubuatan yang telah disampaikan. Jadi kalau misalnya Tuhan sudah mengatakan bahwasanya dia akan datang ke dunia, mati dan bangkit. Tapi ada dijelaskan. Dengar dulu. Gini dulu, kau baca dulu deh kitab kau yang kusampaikan tadi, baru kau bernarasi seperti Dengar itu. dulu. Gini. Coba pahami kamu dulu. baca dulu Yohanes 8 Pahami nomor dulu yang 44. kusampaikan. Coba kau baca dulu Yohanes 8 nomor 44 Santai baru aja. kau Aku bernarasi. udah paham itu. Nggak perlu kau bilang itu. Itu Oh, masalah. apa bunyinya? Apa bunyinya? Yohanes 8 nomor 44. Itu gampang itu. Apa bunyinya? Iya udah, dengarkan dulu penjelasanku. Pahami dulu, udah. Jadi seolah-olah karena hasil dari nubuatan itu penyaliban, seolah itu rencana Tuhan. Kan gitu. Jadi kalau memang dalam penyaliban itu, ya nama juga penyaliban memang itu adalah rencana iblis yang akan menghasilkan penyaliban. Yesus membisiki Yudas untuk menjual Yesus. Memang itu dari iblis. Tapi bukan bisa kita katakan rencana penyaliban itu adalah rencana iblis. Oke. Itu tidak bisa kita katakan begini. Sama seperti tadi yang kusampaikan. Apakah manusia jatuh ke dalam dosa itu rencana siapa? Rencana iblis, rencana Tuhan. Berarti Tuhan mau dia manusia itu jatuh ke dalam dosa gitu loh. Coba kau baca Itu dulu semua Yohanes berproses, 8. gitu loh. Yohanes 8 nomor 42 sampai 44 tadi. Ya. Kalau Anda mengikuti Tuhan, kata Yesus, maka kamu akan mengasihi Yesus. Yang artinya mengasihi Yesus itu tidak membuat Yesus itu celaka gitu. Tidak menginginkan Yesus itu tersalib karena Anda mengasihi Yesus. Tetapi kalau Anda ingin mengikuti iblis, kata Yesus, iblis itu pembunuh manusia sejak semula. Nah, sekarang kita lihat, penyaliban itu membunuh manusia atau tidak? Membunuh manusia. Sesuai kata Yesus, iblis itu menginginkan pembunuhan terhadap manusia. Jadi kalau Yesus itu dibunuh di tiang salib, artinya sesuai kata Yesus, kalian semuanya pengikut iblis, menginginkan Yesus itu terbunuh di salib. Atau makanya kalian mengikuti rencana iblis gitu. Kesimpulannya Yusuf itu terlalu cepat kesimpulanmu seperti itu. Salah seperti itu. Kan saya bilang, itu penyaliban itulah hasil dari proses kematian Yesus. Disalib. Pada saat itu disalib. Terus kenapa harus kita bilang itu rencana penyaliban itu adalah, iya itu kan akibat Yudas iblis membisikkan pada Yudas untuk menjual Yesus. Itu memang dari iblis, namun bukan berarti Gini aja, kau baca dulu dah ya. Walaupun kesannya Kamu ngotot tapi rencana gini, penyaliban kamu itu adalah karya iblis. ya ngotot apa yang dikatakan oleh Yesus gitu. Kok kita baca dulu dah ya. Kita baca dulu ya. Biar kamu nggak ngotot dengan saya. Saya itu tidak menafsirkan apa-apa, tapi saya berkata tentang yang dikatakan oleh Yesus. Nih ya, Yohanes 8 nomor 42 dulu. Ya, kata Yesus kepada dia, ya, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Nggak ada di sini dikatakan
jikalau Allah adalah Bapamu, engkau menyalibkan aku. Enggak ada, ya. Tapi kamu mengasihi aku, kata Yesus. Yang namanya mengasihi itu tidak mencelakakan Yesus. Tidak menginginkan Yesus mati gitu. Nah, tapi kata Yesus, jikalau kamu menginginkan Yesus itu mati, ya nih coba kita baca ayat selanjutnya ya. Aku bacakan dulu buat kau, biar kau paham gitu. Ya, apa yang dikatakan Yesus. Bentar ya. Nih. Apa yang dikatakan Yesus? Nih. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ya, kata Yesus. Nah, sekarang kita lihat penyalipan itu ingin membunuh manusia atau tidak? Penyalipan itu ya adalah pembunuhan terhadap manusia dengan hukuman. Maka dari itu kata Yesus, kalau kamu menginginkan pembunuhan terhadap manusia ya, maka iblislah bapamu. Ya, artinya apa? Yang menginginkan Yesus itu mati disalib ialah pengikut-pengikut iblis menurut Yesus. Tuh, ya, dah lihat ya. Bantah kitab kau. Bantahlah ya, kata Yesus. Mereka nggak butuh Bible, Ustaz. Mereka butuh iman aja. Ya, yang silakan Tasya. Silakan Tasya, silakan. Itu memang benar. Gini loh, berarti nggak paham apa itu. Itu memang orang yang mengikut Yesus adalah orang yang mengasihi Yesus. Benar itu. Cuman begini masalahnya. Penyaliban itu seolah-olah dikatakan sebagai rencana iblis. Hasil itu hasil dari bisikan iblis itulah penyaliban pada saat masa zaman itu. Sekarang masalahnya bukan itu. Tidak cocok kita mengatakan bahwasanya itu rencana iblis. Seperti manusia jatuh ke dalam dosa, itu jatuh rencana siapa? Seharusnya Tuhan di situ sudah mengetahui dong manusia jatuh ke dalam dosa. Kan begitu. Tidak tepat itu kita katakan bahwa itu rencana iblis penyaliban. Seolah-olah nanti dirangkai opini liar ini begini. Wah, berarti kalau berarti berjasa dong iblis dalam keselamatannya manusia. Kalau begitu, kalau aku katakan begini, manusia jatuh ke dalam dosa kalau disebutkan iblis yang menjatuhkan, berarti kita semua umat manusia berjasa dong iblis dalam hal itu. Kau tahu kan Kau di aja Kristen kali, upah Kristen dosa aja. adalah apa? Begitu Upah kan? dosa adalah Maut. menginginkan manusia itu mati. Kan gitu. Iblis merencanakan agar manusia jatuh dalam dosa agar upahnya adalah kematian. Jadi rencana-rencana pembunuhan terhadap manusia itu adalah rencana iblis. Sesuai yang kau katakan di awal, agar manusia itu jatuh dalam dosa sehingga upahnya adalah maut. Itu kehendak iblis. Ya, iblis menginginkan manusia itu jatuh dalam maut. Makanya sama, iblis menginginkan Yesus itu mati di dalam tiang salib. Gitu. Menginginkan Yesus itu menghadapi mautnya di salib. Makanya yang menginginkan Yesus mati di salib itu pengikut-pengikut iblis, kata Yesus. Iblislah yang menjadi bapamu. Kayak gimana sih? Bantahlah, kata Yesus. Mikir. Iblis yang pengen manusia pertama itu, Adam itu jatuh ke dalam dosa agar upahnya kematian, yaitu maut. Jadi iblis di awal manusia nongol aja, dia ingin manusia itu mati gitu loh. Sama dengan penyaliban, iblis itu ingin Yesus itu mati. Jadi yang mendukung Yesus mati di tiang salib itu adalah pengikut iblis, kata Yesus. Tuh, bantahlah kitab kau sama kata Yesus ya. Gak usah mikir, imani sajalah.
Jadi menurut jadi menurutmu ini bahwasanya rencana Bukan menurut saya, menurut Yesus itu. jadi sesuai dengan Alkitab tadi, kau mengatakan bahwasanya penyaliban itu rencana Yesus gitu, rencana Tuhan. Bukan, penyaliban itu rencana iblis sesuai kata Yesus di Yohanes 8 nomor 42. Iblislah yang menjadi bapamu. Iblis sejak semula ingin membunuh manusia. Makanya yang mendukung pembunuhan terhadap Yesus di tiang salib, iblislah bapaknya. Tuh. Ya, gimana Tasya? Sepakat ya? Siapapun yang menginginkan kematian atau kebinasaan bahkan kecelakaan atas diri Yesus, iblislah yang menjadi Tuhannya. Karena kata Bapak itu artinya Tuhan kan, Matius 11 nomor 25. Iblislah yang menjadi Tuhannya. Nah, ketika kalian teman-teman Kristen ya sepakat setuju dengan kematian Yesus di kayu salib, berarti iblislah yang menjadi bapak kalian. Sampai ke situ kesimpulannya iblis jadi bapak. Gimana dapatnya? Nggak paham. Ya seperti dikatakan Ustaz Yusuf tadi. Apakah Anda sepakat dengan kematiannya Yesus di kayu salib? Tasya? Apakah Anda setuju dengan kematian Yesus di kayu salib? Tasya? Tiba-tiba nggak setuju kayaknya. Berat. Bukan seperti itu. Jadi bapaknya iblis. Yusuf PI. Paru. Bukan ke situ kesimpulannya. Seolah-olah gimana ya? Kalau dikatakan bahwasanya setuju bahwasanya Yesus disalib. Kalau tidak setuju, ini kemana efeknya ini? Ya kalau kau tidak setuju, kau keluar dari Kristen. Gini Bang Paru. Ya, coba pertanyaan bagus dari dia tuh ya. Kalau kita tidak setuju Yesus itu disalib, bagaimana efeknya? Artinya kata Yesus, kamu mengasihi aku, maka Bapa yang di sorga lah yang menjadi Bapamu. Ketika Anda tidak menginginkan Yesus itu disalib, ketika Anda tidak menginginkan Yesus itu disalib, dengan kata lain Anda mengasihi Yesus. Itu kata Yesus di Yohanes 8 nomor 42. Tapi apabila Anda menginginkan Yesus itu terbunuh di tiang salib, maka apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi Tuhanmu. Iblislah yang menjadi bapamu. Karena iblis menginginkan manusia itu terjadi pembunuhan sejak semula. Itu kata Yesus. Efeknya kayak gimana? Efeknya ya, kalau kau ya tidak meyakini Yesus itu tersalib, artinya Yesus lolos dari penyaliban sesuai dengan ajaran Yesus. Artinya apa? Tidak bertentangan dengan ajaran Islam bahwa Yesus itu tidak tersalib dan dia itu lolos dari penyaliban. Kayak gitu. Gini loh Ustadz, gini, aku jelaskan sama ya. Sekarang begini aja, kalau seandainya kalau kita katakan, setuju nggak manusia jatuh ke dalam dosa? Pengen nggak manusia jatuh ke dalam dosa kalau menurut Pak Ustadz? Lah, yang menginginkan manusia jatuh ke dalam dosa di awal itu siapa? Iblis kan? Iya, setuju nggak? Iya, sepakat saya. Iblis yang menginginkan manusia jatuh dalam dosa agar upahnya adalah maut, betul? Bukan itu pertanyaannya Pak Ustadz. Pertanyaannya begini kan seperti tadi, setuju nggak kalau Yesus disalib? Kan masalah gitu. Setuju nggak setan itu menggoda manusia, menjatuhkan manusia dalam dosa? Nah seperti di awal tuh contohnya, manusia pertama digoda oleh iblis agar jatuh dalam dosa, kan gitu. Bilang setuju. Kalau ceritanya aku tahu Pak, apa? Iya, artinya saya setuju gitu. Ya sama seperti tadi. Kalau memang pada saat itu, ya saya nggak setuju. Gak setuju? Iya. Lalu Siapa dari yang setuju manusia jatuh ke dalam dosa? Nggak ada. Baik. Kalau Anda tidak setuju manusia itu jatuh dalam dosa,
manusia pertama melakukan dosa itu atas kehendak siapa? Kan itu tadi pertanyaan saya Kehendak sama. Tuhan gitu, maumu. Ya kagak lah. Itu rencana iblis. Nah, kau tahu tuh rencana iblis agar apa? Iblis ingin menjatuhkan manusia pertama itu ke dalam dosa, betul? Betul. Ah, upah dosa adalah Maut, maut. oke. Nah, artinya iblis menginginkan manusia itu terbunuh oleh maut. Betul? Betul. Baik. Sesuai dengan yang dikatakan Yesus, ya. Iblis itu menginginkan manusia itu terbunuh sejak semula. Jadi iblislah bapamu jika kamu menginginkan pembunuhan manusia di tiang salib. Yohanes 8 nomor 44. Ah, bantahlah kata Yesus tuh. Ya. Kok jadi ke situ kesimpulan? Coba kau baca dulu. Ya, apa yang dikatakan Yesus? Sekarang begini kan sudah Iblis dibuat, itu kan? menginginkan manusia itu terbunuh sejak semula. Artinya di sini apa? Iblis menginginkan manusia itu terbunuh. Jadi setiap kali pembunuhan yang terjadi itu kehendak iblis. Ketika Anda mengatakan menginginkan Yesus terbunuh di tiang salib, pembunuhan terjadi di tiang salib, maka Anda adalah pengikut iblis, kata Yesus. Iblislah yang menjadi bapamu. Bukan begitu. Itu kesimpulan yang keliru. Apa? Bukan kesimpulan yang keliru, itu kata Yesus. Bukan kesimpulan saya, tapi kata Yesus. Makanya kau pahami yang tertulis di kitab kau. Sekarang begini. Kalau memang itu kan sudah saya sampaikan tadi. Itu adalah proses penyaliban itu. Memang saya tidak mengingini kalau seperti yang tadi mengasihi Yesus ada itu kalau mati itu kan proses dari nubuatan. Paham nggak yang ku sampaikan? Nubuatannya di mana? Saya mau tahu dong nubuatannya. Mungkin gini Ustadz, sedikit gini Ustadz. Dia belum dapat poinnya mungkin ini, belum nyampe dia memahaminya. Gini aja sebab pengkajian sederhananya itu gini Tasya. Ketika Yesus berkata dalam Yohanes 8 nomor 42 sampai 44, ya, jika bapakmu adalah Allah, ya, maka kau tidak akan mencelakaiku karena kau tahu aku datang dari Allah. Karena kau ingin membunuhku, menginginkan kebinasan atas diriku, kecelakaan atas diriku, maka iblislah yang menjadi Tuhanmu, bukan Bapa, kata Yesus. Yang jadi pertanyaan, apakah kau sepakat dengan narasi Yesus itu, Tasya? Ya, Sepakat. Ingat ya, sepakat. Mulai waras nih. Iya, sepakat deh kan. Nah, sekarang saya tanya, ya, ketika Yesus mati di kayu salib, ya, Yesus mati nih, dia mati di kayu salib nih. Nah, orang-orang yang menginginkan, setuju dan mengkehendaki kematian itu, menurut perkataan Yesus tadi, yang menjadi Tuhannya Bapa atau iblis. Orang-orang yang sepakat, orang-orang yang setuju, orang-orang yang bersukacita, orang-orang yang percaya dengan matinya Yesus di kayu salib, menurut narasi Yesus dalam Yohanes 8 nomor 42 sampai 43, yang jadi bapak orang-orang itu siapa? Allah atau iblis? Hah? iblis itu. Nah, udah selesai. Selesai. Dan kembalikan pada imanmu, Tasya. Ketika kau beriman Yesus itu mati, kau beriman Yesus itu disalib, kau beriman Yesus itu menderita, cerminkan imanmu dengan perkataan Yesus dalam Yohanes 8 42-44. Ternyata Tuhan kau itu bukan Allah Bapa. Tuhan kau itu bukan Yesus, tapi Tuhanmu itu berdasarkan perkataan Yesus, Tuhanmu adalah iblis. Udah selesai diskusinya, apalagi mau didiskusikan, udah clear. Kesimpulan itu yang keliru. Nah, kan dibilangnya kesimpulan kita, padahal perkataan Yesus. Iya. Itu bukan Maksudnya begini. kesimpulan, itu kan Bible. Jatuh pada kesimpulan yang keliru. Gini,
memang segala kematian yang jelek itu berasal dari iblis. Tapi itu kan rencana dari Bapa. Udah. Prosesnya itu bukan berarti itu karena dia mati makanya diselamatkan. Bukan berarti kematian itu jadi Bapa, itu salah. Dari mana jalannya begitu pemikiran? Izin. Karena kematian ini Aku kasih referensi satu nih buat Tasya. Kita cari nubuatan di perjanjian lama. Coba kau baca Mazmur 92. Coba. Iya, buka aja lah di situ. Coba bukakan. Mazmur 92 satu perikop. Bapak itu menginginkan Yesus itu tersalib atau selamat di situ? Coba Iya, buka. buka aja. Coba ya kita buka ya. Nah, bentar. Saya ambil HP satunya lagi ini. Ya. Ya, tolong dibuka aja Ustadz. Mudah-mudahan si Tasya ini bisa diselamatkan Ustadz. Iya, bentar. Saya bukakan. Bisa. Dari mana jalannya mau ke situ? Jauh kali lah. Ya bentar. Saya bukakan. Tasya. Pindah pula ke situ. Nanti ditanya apa? Bingung jawabnya. Nggak ada bingungnya kami kawan. Silakan Ustaz. Benar, nggak ada bingung. Serius. Nggak bingung kami. Kan ini kan Oke, ini saya bukakan, bukan Sabar. Mazmur 92. Ustaz. ini kan Tapi diskusi satu arah. 91 Ustaz. Baik. 91 Ustaz, 91. Ya, kita baca ya. Ya, perikopnya dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, kan kayak gitu. Yang bermalam dalam naungan. Nah, kau baca aja satu perikop, intinya di sini apa? Di sini ya Bapa yang di sorga menginginkan Yesus selamat tidak disalib. Sebab dia akan mengutus malaikat-malaikatnya, dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya agar untuk menjaga Yesus di segala jalannya. Mereka akan menatang engkau kepadamu dan menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi kehendak Bapa di sorga, Yesus itu tidak tersalib, kawan. Ya, sesuai dengan nubuatannya. Mazmur 91 tuh. Kehendak Bapa di sorga, Yesus itu tidak tersalib, dia selamat karena dia dalam lindungan Allah Bapa. Tuh. Kayak gimana kau ini? Makanya yang menghendaki Yesus itu tersalib itu adalah iblis bapaknya. Kalau menghendaki Yesus itu selamat sesuai dengan nubuatan Bapa yang di sorga, Yesus itu diselamatkan oleh Bapa, maka Anda mengikuti dan mengasihi Yesus dan tidak sepakat Yesus itu disalib. Itu kehendak Bapa di sorga, kawan. Ya. Baca aja kau Mazmur 91. Tunggu dulu Ustaz. Jedel. Selamat datang di kebenaran. Jedel. Selamat datang di kebenaran. Ustaz boleh saya bicara Ustaz? Bang Faruk semuanya, izin ya. Kepada saudara Tasya. Ya, kepada saudara Tasya yang terhormat yang mau diselamatkan, kami akan menyelamatkan Anda. Ketetapan Tuhan tidak boleh dibantah. Ulangan 11 nomor 1, wajib manusia melaksanakan segala ketetapan yang sudah Tuhan tetapkan. Itu ajaran kasih. Bagaimana caranya? Ya melaksanakan segalanya. Itu yang disebut ajaran kasih. Nah, di dalam kitab Keluaran 23 nomor 7, jauhilah dirimu dari perkara dusta. Jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah dan orang benar. Tidak boleh dibunuh. Kata Tuhan lagi, aku tidak membenarkan orang yang bersalah. Itu sudah ketetapan. Jadi kalau ada yang melanggar, berarti iblislah yang menjadi bapaknya. Iblislah yang menjadi Tuhannya. Tuhan menetapkan, jauhilah dirimu dari perkara dusta, janganlah kau bunuh orang yang tidak bersalah dan orang benar, dan aku tidak akan membenarkan sedikit pun orang yang melakukan kesalahan di muka bumi. Itu udah konsekuensi daripada Tuhan. Oke, Keluaran 23 nomor 7. Yesus ini kita akui dia orang benar. Datanya di mana? Yohanes 14 nomor 6. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku yang sebagai perantaranya, agar dia kembali kepada Bapa kelak. Itu kata Yesus, dia orang benar. Apakah Tuhan meridoi Yesus ini mati digantung di tiang salib?
Tentu tidak. Nah, di dalam kitab Ulangan 21 nomor 22, ketetapan dari Tuhan kepada orang Yahudi, ya, nggak boleh dilanggar ini. Kecuali yang melanggar itu adalah iblis yang menjadi Tuhannya. Ketetapan Tuhan dalam Ulangan 21 nomor 22, apabila ada seseorang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, maka aku Tuhan yang menciptakan alam semesta menetapkan kepada kalian, wahai bangsa Yahudi, kau gantunglah dia pada sebuah tiang, karena dia adalah manusia pendosa. Apakah Tuhan meridhoi Yesus mati di tiang salib yang orang benar? Tentu tidak. Itu mustahil, kawan. Nah, lalu siapa yang melakukan hal tersebut? Yaitu orang-orang yang merontak kepada Tuhan. Mereka melanggar firman Tuhan yang sudah ditetapkan kepada mereka, yaitu hendak membunuh Yesus yang orang benar. Lalu dalam kitab Amsal 11 nomor 8, Tuhan jelas-jelas tadi disebutkan dalam Mazmur 91, data nomor 10 dan 11, bahwasanya Yesus itu diselamatkan. Yesus itu diselamatkan. Amsal 11 nomor 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, orang fasik yang menggantikannya. Siapakah yang fasik? Amsal 17:23, yang menerima suap itu adalah Yudas Iskariot. Orang yang menerima suap itu disebut orang fasik. Ini nggak bisa Anda ingkar. Saya tidak menuduh. Dalam kitab Anda, Yudas itu menerima suap dari orang-orang Yahudi dan tentara Roma. Iya, bahkan gini lagi. Dengan hasil Ler. pengkhianatan. Iya, bahkan gini lah ya. Kalau kita tambahkan lagi datanya di dalam Yohanes 18:10, cerita ketika Petrus itu menebas telinga dari salah seorang tentara Romawi yang hendak menangkap Yesus. Yesus itu konsisten tuh dengan perkataannya dalam Yohanes 8 nomor 42-44 itu. Bagi siapa yang ingin membunuh manusia, iblislah yang menjadi bapakmu. Makanya di dalam Yohanes 18:10 itu tadi, ya, Yohanes 18 itu tadi 1:10 sampai selanjutnya, iblis itu memanggil Petrus dengan Yesus itu memanggil Petrus dengan sebutan iblis. Enyahlah kau iblis, karena kau menginginkan kehendak, bukan karena apa yang kau lakukan bukan kehendak dari Bapakku, katanya. Konsisten dia. Cuman narasi ini sering dipelintir oleh teman-teman Kristen, seakan-akan perbuatan Petrus yang menebas telinga tentara Romawi itu tadi ingin mencegah penyaliban. Bukan. Itu ada korelasinya dengan statement Yesus dalam Yohanes 8:42-44. Petrus pada saat itu berniat ingin membunuh tentara itu tadi. Maka Yesus menegur dia dengan perkataan, "Nyala kau iblis." Karena dari dulu, karena di dalam Yohanes 8:42-44 itu dikatakan iblis itu pembunuh manusia sejak dahulu. Ya. Ya betul. Makanya bagi teman-teman Satu Kristen, ayat lagi yang paling krusial. Izin Iya, Ustaz. silakan. Maaf, satu ayat lagi ya. Mohon maaf. Satu lagi ayat yang paling krusial dalam kitab Matius, kawanku Tasya yang terhormat, yang terkasih, yang mau diselamatkan oleh umat muslim di Komal Bang Faruk, Masya Allah. Matius 12 nomor 38 sampai 40. Jelas di situ. Beberapa dikatakan pada hari itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi, "Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu." "Guru," kata Yesus. "Mereka memanggil aku guru." Oh, dalam data nomor 39-nya, jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan jahat dan tidak setia ini ingin menuntut satu tanda daripadaku. Tetapi bagi mereka yang angkatan jahat dan tidak setia ini, akan kuhadiahkan mereka satu tanda, yaitu tanda Nabi Yunus." Hadiah. Yesus memberikan hadiah kepada angkatan jahat, yaitu tanda Nabi Yunus. Sebab anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pertanyaan saya kepada Bang Tasya, yang mengimani Yesus mati di tiang salib 3 hari 3 malam lalu bangkit itu siapa? Kristen atau Islam? Ayo. Nggak bisa ditanya Bang Erik, macet kayaknya. Macet. Nggak, gini Jadi aja. salahkah kami umat Islam membela Yesus? Gini Bang. Salahkah Bang. kami? Oh, silakan. Gini, Ya. Kayaknya sepertinya ini nggak berimbang ini. Satu lawan Udah 5 ini. Ada 6. Kayaknya nggak berimbang. Ini. Kok udah mulai Tapi- lembut kalau ngomong. Tadi keras. Bukan masalah mulai atau tidak nih Bang. Tadi awalnya saya berhadapan dengan Faruk. Sebelumnya
kembali ke cinta masuk USPI. Ya, kami menambahkan, Bang. Gini, Kami hanya menambahkan. Ini aja apa? Mungkin sebentar saya bukan saya jangan framing saya lari. Saya nggak lari. Saya ada cara. Jadi kalau kesempatan nanti satu. Nggak apa-apa sih kalau 1 lawan 5 nggak apa-apa juga. Enggak, dari tadi itu kami aja. nggak bicara, Bang. Itu aja. Jangan bilang kami Ya, Itu aja ya. ikut ya bicara. bila mungkin Anda nanti ketika Ustadz Yusuf buka komal, monggo abang masuk ke Nggak komalnya, gini, Bang. gini Ustadz Le Yusuf. Cinta gini, Tasya. Kau perasaan, kau sok paten. Dari tadi kau bukan berdebat lawan aku. Kau tidak sedang debat lawan Ustadz Yusuf PI. Kau tidak sedang debat lawan Cinta Selawat. Kau sedang debat lawan bibel kau dari tadi. Bukan, itu Jangan framingmu. kau bilang kami ngeroyok kau. Itu framingmu. Yang jatuh Bibel pada kau kesimpulan lawan yang dari tadi. dikeroyok ayat bibel. Informasi Nggak yang bisa kami begitu. sampaikan itu berasal dari bibel kau. Gak bisa gitu bro. Gak pernah kami debat sama kau, gak pernah. Iya, tapi Jahit, bro. kesimpulan yang kalian hasilkan itu keliru. Gitu loh. Summary-nya Enggak, itu jangan salah. framing lah, jangan framing Anda dikeroyok. Kami banyak diam di sini. Masa Anda Iya, dari bilang tadi yang ngomong Jadi satu, yang lain diam itu kok. framing PI namanya. Cinta itu nggak ngomong tadi sama saya. Ya, kami Jangan- bertiga jangan ini bawa ditiadakan ayat yang loh, sudah Bang. terjadi. Bang Tasya, kami bertiga ini bawa ayat dalam Bible, bukan Iya, bukan nggak bersumber masalah. bukan bersumber dari kehendak kami. Nah, itu. Berarti musuh Anda adalah Bible itu sendiri. Salah. Iya. Nggak masalah. Ya udah, kalau Anda sudah mengakui, kalau kau sudah mengakui dari tadi yang keroyok kau bibelmu dan kau bilang nggak masalah, ya udah selesai. Penting kau sadar, itu yang penting. Yang penting kau sadar dan paham dari tadi kau diskusi dan yang ngeroyok kau itu bukan kami tapi bibel kau, itu yang pentingnya. Kasihan. Hanya gini, Ya, Bang ya, Pat. ya. Sedikit Terima sedikit kasih. saya sampaikan gitu. Sebelum Ya, terima kasih ya. Sebelum Anda turun, ya. Nubuatan di kitab Anda jangan dilawan. Apa yang dikatakan oleh Yesus janganlah Anda lawan gitu ya. Itu aja kesimpulannya. Kalau Anda melawan yang kami sampaikan, ya Anda bukan berlawanan dengan kami, tapi berlawanan dengan Yesus dan kitabmu gitu. Itu aja. Kabur dia, Ustaz. Kabur Baik, dia, Ustaz. terima kasih. Terima kasih. Semua yang disampaikan oleh teman-teman Muslim semua salah semua dari tadi. Iya, silakan. Mencomot-comot, melintir-pelintir. Ya saya kasih Ya, merah. yang di kamu Islam pilih lawan Ini Kristen, awal. jangan nanti kau Saya pasti dikeroyok Kristen dong. lagi kau nanti. Islam Kristen Riyandi. Kristen dong saya. Iya, silakan. Mau dilanjutkan diskusinya tadi tentang Ya. tentang konsili Baik. penyaliban ini. Tunggu dulu Riyandi, sabar dulu Riyandi. Ya. Bang Maro, itu aku dari mana dapat cair bro? Diberkati lah ke siapa lagi? Baiklah. Dari ini. mana itu? Enggak, dari Bang Kadirap tadi. Awal Oke? semua ini sebenarnya Oh, harus Dengar dulu kalian. Riyandi, Dinda dengar dulu abangnya Dinda. Ya, jangan tunjukkan sikapmu seakan-akan kau baru makan petasan. Sabar dulu ya. Sabar dulu. Biar kau tahu duduk persoalannya. Duduk persoalan kita di sini, diskusi ini pun terjadi karena adanya konsili antara si Edis dengan si Bom Bom. Ya, mungkin kau belum tahu konsili antara Edis dan Bom Bom. Di mana? Saya nggak mau masuk dalam Edis- itu masalah mereka. Dan itu bukan masalah orang Kristen. Masalahnya tema kita itu. Kalau kau tidak mau menanggapi itu, kau turun. Tidak masalah karena saya akan menanggapi itu, tapi saya tidak mau terlibat dalam masalah antara Ya dengar Kristen. dulu, Karena dengar dulu. mereka punya dasar dua orang. dari diskusi hari ini. Saya dengar tahu dulu. itu. Iya, Saya tahu yang itu. dengar dulu Tapi- Dinda, sabar dulu Dinda. Makanya kalau kau nggak bisa tinggalkan petasan itu untuk kau makan, setidaknya sehari 3 butir aja makan, jangan lebih. Dengar dulu. Ya konsili Misiunya aja, misiunya. dengar Saya aja, dulu loh misiunya iya. aja. Nanti ku telepon mamamu, nggak percaya kau. Kau dengar dulu bagaimana kau bisa berbicara sementara kau nggak tahu pokok persoalannya ini. Sumber ini bukan Edis, bukan manusia Edis. Dengar dulu. Kenapa saya bilang terjadinya konsili? Di mana Edis menyatakan penyaliban itu adalah kehendak dan juga karya dari iblis. Sementara Bom Bom menyatakan penyaliban itu adalah karya dan keinginan dari Bapa. Adapun data yang dibawa oleh Edis itu adalah Yohanes 8 nomor 42 sampai 44. Barang siapa yang menginginkan kematian dan kebinasan bagi diri Yesus,
maka iblislah yang menjadi bapaknya atau iblislah yang menjadi Tuhannya. Baiklah, Sekarang saya saya paham tanya sama Dinda Riyandi, ya. Saya tanya sama kamu, konsili yang terjadi antara Edis dengan Bom Bom, di mana Edis mengatakan penyaliban itu adalah pemikiran dari iblis, inisiatif dan karya dari iblis. Bom Bom mengatakan karya dari Bapak. Kau berada di mana? Kau setuju kepada si Edis atau setuju kepada Bom Bom? Silakan. Baik, saya jelaskan ya. Awal mula tentang pemilihan Tuhan Yesus adalah diawali dari Kejadian 3:15. Sahabat ayat itu ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Engkau di sini adalah iblis. Perempuan di sini adalah Hawa. Itu setelah Adam dan Hawa dalam dosa. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, Bang Paru, Ya. kok agak Inilah lain awal. jawabannya. Ini sebenarnya Aku rencana nanya awal. apa Bang Paru? Sebentar dulu, kamu diam dulu. Gak usah Enggak, aku nanya batasi Bang kamu. Paru nanya apa? Gak usah batasi kamu. Jawabannya. Ya, makanya kamu dengar dulu jawaban saya. Karena saya Enggak, bilang, Bang Paru jadi- nanya apa? Aku Loh. nanya. Bang Paru nanya Loh, apa? kenapa kamu justru sabotase? Dengar jawaban saya. Orang yang paham mesti orang cerdas Aku pasti nanya mengerti sama maksud kau saya. Bang Paru Ya? nanya apa? Ini adalah awal. Ini Kok adalah menunjukkan tungkian bahwa gue ya? kematian Tuhan Yesus. Korek kuping dulu. Ya, itu sudah Enggak, korek kuping dulu dibuatkan Koryandi, dari kejadian korek ini. kuping. Diam dulu kamu. Saya jelaskan supaya kamu tahu. Iya. Oke, gini aja, sabar dulu Dan toh. sini- Itu Esi sabar dulu. Si Riyandi benar. Bentar dulu, biar kondusif. Tadi kok ke gereja Riyandi? Nggak usah itu pertanyaan itu. Enggak, saya pribadi tanya. Kalau kamu nggak mau Ini- jawabin, saya turunkan. Kau tadi Ini ke pribadi gereja nggak saya. tadi? Makanya jangan takut Gereja nggak kamu, nggak tadi? usah takut kau. Ini Iya, adalah kau awal tadi dari ke gereja nggak? dari Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus menderita? Karena ini untuk menghadapi mulut ini. Jadi iblis dalam ini. Dah turun ya. Kenapa saya tanya itu? Takutnya ketika kau tadi ke gereja, kau nggak bayar durung-durung. Makanya sedeng otakmu. Itu efek samping orang nggak bayar durung. Bang Faruk, sama semuanya. Saya nanyain itu sama Kristen, ada opsi ketiga loh. Ada. Opsi yang ketiga katanya bukan rencana iblis, bukan rencana Bapa, tapi kehendak keduanya. Kayak gitu. Iblis juga menghendaki Yesus disalib, Bapa juga menghendaki Yesus disalib.